Good evening. Ini lagi tungguin Arjuna main bola. Besok jam 4 pagi udah on the way dari rumah ke kampung di Tabanan. Habis gitu kita ke Pura Basaki. Baru ke Pura di Klungkung. Baru kita staycation di hotel. Iwak di kampung bilang nanti kalau ada waktu ke pura yang lain. Aku gagak. udah itu aja, nggak usah banyak puranya, capek karena bawa anak-anak juga. Anak-anak pasti juga males kan gitu, mereka pasti udah mikir oh udah ke hotel aja gitu, kasihan anak-anak gitu. Cukuplah dari awal tujuan kita kemana ya ke situ aja, fokus ke sana gitu. Nanti next mungkin tahun depan kalau ada rezeki ya lagi kita teatre gitu kan. Nggak usah lah pura di seluruh Bali ini dikelilingin. Kemudian aku pengen bilang kalau aku tuh bersyukur banget ya, aku tinggal di rumahku yang sekarang ini. Aku kan gara-gara ngeliat videoku tuh ya, aku inget kalau di rumahku ini, di depan rumah itu ada salon, ada penjahit. Itu aku rasanya sempurna banget deh tinggal di rumah itu. Tetangganya baik-baik. Jadi ada ya, pokoknya yang dulu ada tetangga yang bule rese itu udah nggak ada gitu kan. Pokoknya sekarang tetangganya baik-baik deh pokoknya. Dan aman lah, relatif aman ya gitu. Ya mudah-mudahan tetanggaku yang baru ini juga nggak terlalu rese ya, yang baru bikin kos-kosan 3 lantai itu. Tapi so far sih dia kooperatif sih ya, jadi aku juga nggak banyak komplain. Dia juga kalau apa-apa itu izin dulu ke aku. Jadi ya berarti kan orangnya bisa komunikasi dengan baik ya. Aku tuh paling seneng orang yang seperti itu. Aku paling nggak suka itu orang yang nggak bisa komunikasi dengan baik, terus main memutuskan sesuatu tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah itu aku paling benci orang seperti itu. Jadi ya bersyukur tetanggaku tuh baik-baik ya. Ya walaupun dia membangun tuh pasti ribut ya, aku maklumin. Tapi dia izin kok, misalnya dia mau masang apa ya, apa itu namanya, untuk bikin dinding tuh apa sih namanya, scaffolder ya, apa namanya, apa sih yang untuk ngecat itu, yang di tiang-tiang yang disusun-susun tuh, kok aku lupa ya namanya. Nah itu izin dulu ke aku. Terus kemudian aku bilang temboknya nanti jangan terlalu tinggi ya, karena kan aku ada sanggah di situ, biar ada kebun juga, biar sinar mataharinya itu tetap bisa masuk ke kebunku gitu. So far aku minta apa itu pasti responnya dia cepat gitu ya. Apa namanya, ya bersyukur tinggal di lingkungan yang kita sama tetangga tuh baik gitu ya. Di depan rumahku tuh kan ada kos-kosan ya, ada kos-kosan. Jadi banyak kan di gang rumahku tuh kos-kosan sama kontrakan gitu. Mungkin karena kan di pusat kota ya. Ya, aku udah kenal baik sama ibu kosnya itu, yang dia kontrakannya banyak, kos-kosannya banyak itu. Satu gang tuh hampir semua punya dia. Tapi orangnya polos banget, polos gitu dan baik hati gitu ya. Nah itu salon aku kalau nyalon setiap minggu juga tinggal keluar rumah gitu kan. Aku selalu kerimbat tiap minggu ke dia gitu. Terus kemudian ada penjahit ya, kalau dulu aku pusing nyari penjahit. Nah ini ada baru penjahit di depan rumah, dia ngontrak apa namanya, tempat gitu sama ibu kosnya itu. Terus aku kemarin baru nyoba sekali jahitin enda, itu bagus ya, jahitannya bagus banget dan murah meriah itu pasti. Jadi jahitan yang bagus tuh belum tentu mahal ya, dan jahitan yang penjahit yang mahal pun belum tentu bagus, belum tentu cocok di aku gitu. Karena kan tangan seseorang itu kan nggak bergantung harga ya gitu. Jadi itu ya bagus, murah. Kemudian malah aku lebihin ya, kalau aku tumben ya kalau jahitin sesuatu nggak mahal, jadi aku lebihin, dia
terima kasih gitu. Terus aku mau rencana jahitin, karena dia bagus jahitan endeknya, aku mau coba jahit kebaya itu bagus atau enggak gitu. Kalau aku bajuku ada yang robek-robek dikit tuh aku jahitin ke dia, terus dia nggak minta bayaran, ya tetap aku kasih uang ya. Kalau kecil-kecil paling kasih aku kasih 50.000 gitu, itu udah seneng dia. Kemudian mau nyoba sih jahit kebaya bagus kayak. Pertama pakai kebaya biasa aja dulu. Jadi aku dapat seragam dari kampung untuk di Merajan itu, aku coba itu jahit dulu. Walaupun aku sebenarnya nggak pernah pulang kampung untuk odalan di Merajan, nggak pernah bisa. Kemudian kalau dia jahitannya bagus ya baru aku coba ke Perancisku gitu. Mudah-mudahan ya bagus. Lihat dulu gitu. Karena Perancis itu kan rentan ya, lembut banget kainnya, gampang robek. Perancisku tuh gampang robek, udah robek dikit lah ya. Nggak terasa badan kita tuh narik-narik krek gitu, nggak merasa narik-narik krek gitu, saking lembutnya. Tapi Prancis yang mahalan kemarin itu memang bahannya lebih kaku sih, lebih kuat gitu, lebih nggak lemes gitu. Tapi aku seneng yang lemes ini karena bener-bener adem, lembut di badan. Cuma ya dia gampang robek. Cuma dia lebih murah, lebih lembut, cuma gampang robek. Itu kelemahannya, dia tuh gampang robek aja. Tapi dia kalau dari motif ya lumayan, kalau pas dapat yang bagus ya dapat gitu. Kan nggak mesti itu gitu. Cuma dia memang bahannya lembut sekali, jadi gampang robek. Yang lebih mahal misalnya Perancis yang harganya 2 juta itu di bulan busana tuh Perancis tuh bervariasi harganya ya. Kalau tapi pasti dapat diskon kalau member. Kalau dia tempel harga 1 juta itu biasanya bisa diskon sampai 900. 1 juta pas ya, 1 juta pas tuh bisa diskon sampai 900 gitu. Kemudian ya berkisar antara 1 sampai 2 juta harganya, 2 sampai 2,5 juta ya gitu. Kayaknya nggak ada yang harga 3 juta, nggak ada, aku belum pernah nemu di bulan busana gitu. Jadi ya aku bersyukur dikelilingi di rumahku nih, aku bisa hidup dengan tenang ya. Yang penting itu kita hidup dengan tenang. Aku itu lebih suka menghindari konflik ya. Karena apa? Aku pada dasarnya nggak suka menyakiti hati orang lain, kecuali itu keterlaluan banget ya. Pada dasarnya aku begitu. Jadi aku lebih memilih, aku itu ketika menemukan konflik ataupun aku tidak dihargai ya, ketika misalnya aku kerja keras tapi tidak dihargai, itu aku lebih baik aku diam dan pergi gitu. Nggak perlu membela diri, nggak perlu ya. Tapi udah ciri khasku kalau ada konflik ataupun aku merasa nggak nyaman, itu aku pasti akan diam aja dan pergi gitu. Kecuali kalau kayak sama mantan suami itu kan nggak bisa diem. Kenapa nggak bisa diem? Karena ada anak ya. Kalau udah ada anak itu nggak bisa kita hanya diem pasrah gitu, nggak bisa. Kadang aku nggak peduli kata-kataku menyakiti dia, aku nggak peduli. Tapi kalau aku nggak ngomong itu dia nggak bisa masuk ide itu ke otaknya dia gitu. Kalau aku ngomong dan aku paparkan alasannya, dasar-dasarnya, itu pasti walaupun awalnya dia emosi tapi pasti adalah dia mikir gitu. Seperti itu gitu. Karena memang aku sulit berkomunikasi ya sama mantan suami. Komunikasinya hanya satu arah ya, lewat email. Aku email aja ke dia gitu, tapi dia nggak pernah bales, nggak masalah gitu, tapi pasti dibaca kok sama dia, aku tahu. Ya itu aja lah ya buat yang ada di sekitarku. Aku tuh kalau sudah nggak nyaman udah pasti aku akan pergi, itu aja ya. Pasti aku akan diam dan pergi, karena aku nggak pengen menyakiti hati orang lain. Nggak pengen aku tuh keluar kata-kata kasar ataupun keluar yang kayak gimana, menyakiti orang lain. Itu paling males aku tuh sebenarnya ya. Kecuali kalau orang itu memang brengsek banget gitu ya, kayak aku diserang gitu ya, kayak aku diserang sama
misalnya aku pernah diserang sama bule gitu ya, ya aku nggak bisa tinggal diam, aku serang balik gitu ya. Serang baliknya itu ya nggak usah repot-repot main fisik, nggak usah, udah langsung aja panggil polisi sama pengacara, udah gitu aja. Dia udah takut itu, udah minta maaf ya, gitu ya. Kalau perlu aku laporkan ke imigrasi biar dia dideportasi gitu aja ya. Nah, kalau aku tuh selalu dalam koridor tidak melanggar hukum prinsipnya ya. Kalau aku emosi jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Itu aja, pakai otaknya. Kalau perlu dibalas, kalau orangnya memang keterlaluan perlu dibalas, kalau perlu dibalas sampai dia sekapok-kapoknya ya, tapi dengan cara yang cantik. Oke. Walaupun memang aku tetap menghindari urusan dengan hukum ya, karena aku udah pernah tahu hukum tuh seperti apa ya. Meskipun duitmu banyak pun nggak akan kamu bisa menguasai ya, yang ada juga duitmu pasti disedot. Okay, keep happy, keep healthy, and stay beauty all the time. Thank you.